Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah sampai pada bab birrul walidaini, dan ini video kedua dari bab ini. Kita sampai pada halaman 36. Halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dzukira, dan telah disebutkan fit tafasir di dalam kitab-kitab tafsir, annahu, bahwa sesungguhnya kana ada rajulun, seorang laki-laki salihun yang saleh, di Bani Israel, walahu, dan baginya ibnun tiflun, anak kecil, bayi, walahu ijlatun, dan dia juga punya anak sapi. Jadi dia punya anak bayi, kemudian dia punya anak sapi. Fa'ata biha waidotan, lalu dia datang membawa anak sapi itu ke suatu rimba, ke satu hutan. Waqala, dan ia berkata, Allahumma, wahai Allah, ini istauda'tuka hadhil ijlah libni hatta yakbura. Tuhanku, istauda'tuka, aku menitipkan kepadamu hadhil ijlata, anak sapi ini, libni, untuk anakku, hatta yakbura, sampai dia dewasa. Wa mata dzalika rajulu, kemudian orang itu meninggal, wa sarat al-ijlatu, dan anak sapi itu fil waidati, menjadi tawanan di hutan tersebut. Jadi tertawan, jadi dia tidak bisa keluar dari hutan itu. Wa kanat tahrubu minan nas, anak sapi itu yang ada di hutan, kalau didekati oleh orang, maka dia akan lari, akan menjauh. Falamma kabura dzalika tiflu, tatkala anak itu sudah dewasa, wa kana baron bi ummihi, dan dia berbakti kepada ibunya, wa kana yaksimu lailahu salasata ajza'in, dan dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Yusolli thulusan, sepertiga digunakan untuk ia salat, wa yanamu thulusan, sepertiga malam untuk tidur, wa yajlisu inda ra'si ummihi thulusan, dan sepertiga waktu malamnya untuk duduk di samping ibunya, menjaga ibunya, merawat ibunya. Fa idza asbaha, di pagi hari, intolako, dia pergi, fayahtatibu, untuk mencari kayu bakar, wayati bihisuk, dan ia bawa ke pasar, fayabi'uhu bima sya'allah, kemudian ia menjualnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatasaddaqu bisulusihi, kemudian dia membagi hasil dari jual kayu bakar itu menjadi tiga bagian. Sepertiga ia sedekahkan, wa ya'kulu thulusahu, dan yang sepertiga dia buat makan, wa yu'ti ummahu thulusahu, dan ia memberikan sepertiga hartanya, hasilnya itu untuk ibunya. Faqalat lahu ummuhu yauman, satu hari ibunya berkata kepada dia, ya bunayya, wahai anakku, inna abaka, sesungguhnya bapakmu, warrasaka ijlah, memberimu warisan berupa anak sapi, istauda'ahullah fi waidati kada, yang ia titipkan kepada Allah di hutan, di satu hutan, di hutan ini, di hutan A. Fantalik, maka pergilah, wad'u ilaha Ibrahim, dan berdoalah kepada Tuhannya Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, ayyaruddaha alaika, agar dia mengembalikan sapi tersebut kepadamu. Wa alamatuha, tanda sapi tersebut, annaka, sesungguhnya engkau, in nadarta ilaiha, jika kamu melihat pada sapi itu, yukhayyalu ilaika, maka terbersit padamu, atau terbayangkan padamu, anna su'a asyamsi, bahwa sinar matahari, yakhruju min jildiha, itu keluar dari kulitnya anak sapi tersebut.
Wa kanat tusamma al-mudhabah, dan anak sapi itu dinamai dengan al-mudhabah. Kenapa dinamai dengan al-mudhabah? Lihusniha, karena bagusnya atau karena indahnya anak sapi itu, wasufrotiha, dan warnanya yang kekuning-kuningan. Fa'ata al-fata al-ghaidota, lalu pemuda itu mendatangi hutan tersebut. Fara'aha, dan dia melihat anak sapi itu tar'a, sedang makan, sedang angon kalau bahasa Jawanya. Fasoha biha, lalu dia berteriak kepada anak sapi itu. Waqala, dan dia berkata, azimu alaiki, aku menuju engkau. Aku bertekad, aku menginginkan engkau. Biilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishak, demi Tuhan Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Fa'akbalat al-baqaratu, sapi itu kemudian menghadap hatta waqafat, hingga berdiri baina yadaihi, di antara atau di depan anak tadi, di depan orang tadi, anak tadi, remaja tadi. Faqabadu ala qarniha, lalu ia memegang tanduk sapi itu, yaquduha, untuk menuntunnya. Fatakallamat bi'idnillahi ta'ala, ternyata sapi itu bisa berbicara dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalat, dan ia berkata, ayyuhal fata, wahai pemuda, al-baru bi ummihi, yang berbakti kepada ibunya. Wahai pemuda yang berbakti kepada ibunya, irkabni, naiklah, naiki aku, tunggangi aku, fa innahu ahwanu alaika, karena kalau kamu menaiki aku itu lebih mudah bagimu, lebih enteng bagimu, tidak capek nanti sampai kalau naik. Faqala al-fata, lalu pemuda itu berkata, inna ummi lam ta'murni bidzalik, sesungguhnya ibuku tidak menyuruhku untuk menaiki kamu. Faqalatil baqarah, sapi itu kemudian berkata, wallahi, demi Allah, lau raqibtani, andaikan tadi kamu menaiki aku, ma kunta taqdiru, maka kamu tidak akan mampu alayya, kepadaku, abadan selamanya, maka kamu tidak akan mampu untuk menguasai aku selamanya. Fantolik, maka pergilah, berangkatlah, fa innaka lau amarta, sesungguhnya engkau, andaikan engkau memerintahkan al-jabala, gunung, ayyam qali amin aslihi, untuk tercerabut dari akarnya, langkola, pasti gunung itu akan tercerabut, libirrika, karena kebaktianmu, di ummika, kepadamu. Jadi karena birrul walidaynya luar biasa itu, apapun kalau diperintah oleh anak ini pasti akan mengikuti arahannya. Fasarul fata biha, kemudian pemuda itu berjalan bersama bersama sapi itu, ila ummihi, kepada ibunya, menuju ibunya. Faqalat lahu ummuhu, begitu sudah sampai di ibunya, ibunya berkata kepadanya, innaka rajulun fakir, nak, kamu itu orang yang fakir, wala mala laka, dan kamu tidak punya harta, tidak dapat duit, wa yashukku alaikal ihtitab bin nahar, dan berat bagimu kalau kamu harus mencari kayu bakar di siang hari, wal qiyamu bil lail, dan qiyamul lail, kalau malam sholat. Fantolik, maka pergilah, berangkatlah, fabi al-baqarata, dan juallah sapi ini. Faqala bikam abi'uha, anak itu bertanya, bikam, dengan harga berapa, abi'uha, aku boleh menjual sapi ini. Qalat, ibunya berkata, bisalasati dananira, yaitu dengan 3 dinar. Wala tabi' bi ghairi masyurati, dan jangan kau jual kecuali setelah musyawarah denganku. Jadi juallah 3 dinar dengan 3 dinar, tapi harus atas seizin aku, harus musyawarah dulu denganku. Nah, 3 dinar itu, 1 dinar itu adalah 4,25 gram. Kalau misalkan kurs sekarang adalah 1.500.000 per gram, maka 1 dinar itu kira-kira berapa? 6.370.000 ya.
6.375. Kalau kali 3, ya anggaplah 6.500.000 gitu ya. Anggap 6.500.000, kalau kali 3 berarti 18, 19.500 ya, hampir 20-an. Jadi harga yang di ACC oleh ibunya itu adalah 3 dinar, ya kira-kira dengan harga 20 juta lah, anggap mudahnya adalah 20 juta. Jual dengan 20 juta. Wa kana samarul baqarati salasata dananira, dan harga sapi pada saat itu memang 3 dinar. Fantalaqa bihal fata ila suq. Lalu pemuda itu berangkat membawa sapi itu menuju pasar. Wa ba'atsallahu malakan, dan Allah mengirim malaikat untuk cosplay ya, untuk cosplay maca sebagai manusia. Liyuriya, supaya menampakkan Allah subhanahu wa ta'ala khalqahu pada makhluknya, menampakkan kudratahu kekuasaannya. Waliyakhtabiro, dan supaya menguji Allah al-fata pemuda tersebut. Kaifa birruhu bi ummihi, bagaimana atau seberapa besar kebaktiannya, kepatuhannya kepada ibunya. Wa huwa a'lam, meskipun Allah sudah tahu. Faqala lahul malaku, lalu malaikat berkata kepada pemuda tadi yang mau menjual sapi itu, bikam hadhil baqaratu, berapa harga sapi ini? Qala, pemuda itu menjawab, bisalasati dananiro, dengan 3 dinar, harganya 3 dinar. Washtaritu alaika ridha ummi, tapi saya mensyaratkan bagimu, ibuku harus menyetujuinya. Kalau ibu tidak setuju, saya tidak akan menjual ini dengan 3 dinar. Faqala lahul malaku, malaikat yang sudah cosplay jadi manusia itu berkata kepadanya, laka sittatu dananir, sudah saya beli 6 dinar. Berarti kalau tadi anggap 3 dinar itu adalah 20 juta, 6 dinar 40 juta, sudah 40 juta. Wala tastamir ummat, tapi jangan minta pendapat pada ibumu, minta pertimbangan pada ibumu, gak usah musyawarah dengan ibumu, sudah saya beli 40 juta. Sudah. Nah ini kalau saya begitu kan, itu saya lakukan itu, saya jual 40 juta itu. Ya. Faqala lahul fata, pemuda ini berkata kepada malaikat tadi, orang yang membeli tadi, lau a'taitani waznaha dahaban, lau a'taitani, andaikan engkau memberikan kepadaku waznaha dahaban, harga sapi ini dengan emas seberat badannya sapi ini, lam akhudhu, aku tidak akan menerimanya. Andaikan harganya itu adalah emas seberat badan sapi ini, saya juga tidak akan menerimanya, illa biridho ummi, kecuali dengan izin ibuku. Wa raja'al fata ila ummihi, kemudian pemuda ini kembali kepada ibunya. Fa akhbaraha bisaman, dan dia memberitahu kepada ibunya terkait tawaran harga 6 dinar tadi. Faqalat lahu, kemudian ibunya berkata kepadanya, irji, kembalilah pasar, fabi'ha bisittati dananir, juallah sapi ini dengan 6 dinar, wala tabi'ha, tapi jangan kau menjualnya, illa biridaya, kecuali atas izinku. Faraja biha ila suq, kemudian pemuda itu kembali membawa sapi ke pasar. Wa atal malaku, dan malaikat yang cosplay tadi datang lagi sebagai pembeli. Faqala lahu, dan ia berkata kepada pemuda tadi, istamarta ummak, apakah kamu meminta pertimbangan kepada ibumu? Kamu lapor ibumu enggak? Faqala al-fata, pemuda itu berkata, na'am, iya saya minta izin pada ibu, saya bilang sama ibu, saya cerita sama ibu, saya meminta pertimbangan ibu. Innaha amaratni, sesungguhnya ibu menyuruhku, alla angkusaha, untuk tidak mengurangi harga dari sapi ini, ansittatin, dari 6 dinar, ala ridaha, atas izin ibuku. Sudah kata ibu 6 dinar, tapi saya harus bilang dulu nanti ke ibu. Faqala al-malaku, kemudian malaikat yang cosplay menjadi pembeli itu
berkata, "Inni u'tika isnai asyara dinaron." Aku akan memberimu 12 dinar. Jadi sudah, kalau tadi 6 dinar 40 juta ya, 12 dinar sudah 80 juta. Wah. Wala tastakmirha, tapi jangan bilang-bilang ibumu. Jangan minta masukan, minta pertimbangan pada ibumu. Fa'abal fata, pemuda itu menolak. Wa raja'a ila ummi, dan dia kembali ke ibunya. Fa'akhbaraha bidzalik, dan dia menceritakan kepada ibunya terkait tawaran 12 dinar tadi. Faqalat lahu ummuhu, ibunya berkata kepadanya, "Innal ladzi ya'tika, sesungguhnya orang yang pembeli yang datang kepadamu itu malakun adalah malaikat di surati adamin, dalam bentuk manusia, liujarribaka, untuk menguji kamu. Fa idza ataka, jika dia datang lagi kepadamu, faqul lahu, maka katakan padanya, atakmuruna, apakah kamu menyuruh aku an-nabi ahadil baqarah, untuk jadi menjual sapi ini, amla, atau ora, atau tidak? Hei malaikat, sebenarnya kamu ini ingin aku menjual apa enggak sih? Kenapa kok terus dinaikkan harganya tadi? Fa'ala, kemudian pemuda itu melakukan sesuai arahan ibunya. Faqala lahul malaku, kemudian malaikat itu berkata kepadanya, idhab, pergilah ila ummika, kepada ibumu. Fakullaha, katakan kepadanya, amsiki hadhil baqarata, pertahankan sapi ini, maksudnya jangan jual sapi ini. Fa inna Musa bin Imran, karena Musa bin Imran, Nabi Musa, yastariha, akan membeli sapi ini minka, darimu, likotilin, karena ada satu korban pembunuhan, yuktalu, yang terbunuh, fi Bani Israel, di Bani Israel. Fala tabi'ha, maka jangan kamu menjual sapi ini kepada Musa, illa bimil imis maskiha dahaban, kecuali dengan harga seberat sepenuh emas dari kulitnya ini. Jadi andaikan ini kulitnya kosong, kulitnya sapi ini kosong, terus diisi emas sepenuhnya itu. Ya. Wal masku al jildu, yang dimaksud dengan al masku adalah kulit. Fa'amsakatha, betul ibu itu mempertahankan sapi ini. Wa qaddarallahu ala Bani Israel, dan Allah mentakdirkan pada Bani Israel dabha, atau menyuruh Bani Israel dabha baqaratin, untuk menyembelih sapi. Famazalu, begitu disuruh menyembelih sapi, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, antadbahu baqarah, tidak langsung dilakukan oleh Bani Israel, tapi dia terus bertanya, sapinya seperti apa, sapinya seperti apa, sapinya seperti apa, sifatnya seperti apa, warnanya seperti apa, dia dibuat menggembala atau enggak, dia dibuat membaca atau enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Famazalu, maka tidak berhenti Bani Israel yastausifun al-baqarah, meminta penjelasan terkait sapi itu sampai spesifik, sampai detail, hatta wusifat, hingga dijelaskan sapi lahum, kepada Bani Israel, tilkal baqarah, itu sapi tersebut, biainiha, dengan kahanan, dengan wujud sapi yang sudah ada pada anak yang berbakti tadi. Persis seperti itu sifatnya. Mukafaatan, sebagai balasan lidzalikal fata, untuk pemuda itu, ala birrihi, atas kebaktiannya, bi ummihi, pada ibunya. Fadlan minallahi ta'ala, sebagai anugerah dari Allah, wa rahmatan, dan bentuk kasih sayang Allah. Fastarauha, kemudian Bani Israel membeli sapi itu, minhu, dari pemuda itu, bimil imaskiha dahaban, dengan harga sepenuh emas pada kulit sapi itu. Wadarabu bi ba'di ajzaiha, setelah dibeli sapi itu, dibawa oleh Bani Israel, kemudian Bani Israel menyembelihnya, ya. Setelah menyembelih sapi itu, mereka memukul bi ba'di ajzaiha, dengan sebagian anggota tubuh dari sapi itu, al-qatila, pada korban yang terbunuh, pada orang yang terbunuh itu. Wakila adalah buntutnya, ekornya yang diambil, terus dipukulkan kepada korban yang meninggal itu. Fahayya, lalu korban yang meninggal itu hidup.
wa qama dan berdiri dia biidnillahi ta'ala atas izin Allah, wa udajuhu sementara otot-otot di lehernya ini tashubu itu mengucurkan daman darah. Jadi dia berdiri begitu hidup dan ini masih mengucurkan darah. Wa qala dan ia berkata qatalani fulanun, yang membunuh saya adalah si A. Tidak langsung dia menunjuk nama, yang membunuh saya adalah si A, yakni ibnu ammihi, yaitu anak laki-laki dari pamannya atau sepupu orang itu, sepupu saya yang membunuh saya. Tsumma saqata, setelah menjelaskan siapa pembunuhnya, kemudian dia jatuh maitan, mati lagi, maka nahu di tempat itu tadi. Jadi dia langsung jatuh lagi, mati lagi. Jadi perintah untuk menyembelih sapi itu hanya untuk mengetahui siapa nama pembunuhnya. Yang kedua, sebagai balasan kepada pemuda yang berbakti itu, bahwa harga sapinya itu adalah seberat emas. Seberat sapi itu dikurs dengan emas, diganti seberat emas seberat sapi itu. Ya. Fahurima, sehingga kemudian anak pamannya tadi atau sepupunya yang pelakunya itu, pelaku pembunuhan itu, fahurima qatiluhu, maka pembunuhnya kemudian terhalang al-mirasa dari menerima warisan. Ya, karena ahli waris itu dia berhak menerima warisan selama dia tidak melakukan larangan-larangan. Di antaranya adalah membunuh orang yang akan diwarisi, itu tidak boleh, maka dia akan terhalang. Wa ilaihi, dan pada cerita itu asyara qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan, menjelaskan, wa id qataltum nafsan, dan tatkala kalian membunuh satu nyawa, satu jiwa, fadara'tum fiha, kemudian kalian saling menuduh terkait jiwa yang terbunuh tersebut, ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.